Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram. Hari ini kita tatap muka yang ketiga dan keempat di mata kuliah kepemimpinan dan budaya organisasi ya. Di tatap muka yang ketiga dan keempat kita akan membahas konsep konsep kepemimpinan dalam budaya organisasi. Yang pertama yang akan kita bahas sebenarnya pemimpin itu yang seperti apa sih yang kita kehendaki gitu ya. Apakah seperti sekolah di TK atau di SD, pemimpin itu selalu di depan, memimpin semua gaya, memimpin semua kecepatan, arah, tujuan, bentuk dan lainnya, ataukah yang di samping ya, apakah di sampingnya, apakah yang seperti ini, apakah yang seperti ini gitu kan, atau yang seperti ini, mengkonsep sebuah ide-ide yang cemerlang di sebelah ruangan dengan strategi-strategi yang dia tetapkan, atau justru yang gaya kepemimpinan yang suka marah-marah ya, nyemprot kiri kanan dan lainnya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana konsep kepemimpinan teori-teori lama. Ada 3 teori yang saya angkat. Pertama adalah teorinya Schwartzberg 95, Josh Terry 86, dan juga Sullivan and Decker 1989. Schwartzberg 95 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usaha mencapai penetapan atau tujuan. Sedangkan Josh Terry 86, pemimpin adalah memimpin suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain ya, agar mau bekerja sama, mau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Atau menurut Decker 89, dia menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, begitu. Itu gaya lama seperti itu. Bagaimana dengan teori kepemimpinan modern atau TKM? TKM berhubungan erat dengan ilmu dan seni. Jadi pemimpin harus mempunyai ilmu dan seni. Untuk apa? Untuk mempengaruhi sekaligus menggerakkan ya. Akhirnya akan muncul kepercayaan, kepatuhan dan respek dan juga kemampuan. TKM juga berfungsi untuk memberikan tugas dan juga tujuan sebuah organisasi agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Kondisi ini akan mewujudkan pola kepemimpinan yang ideal. Harapannya seperti itu. Sekarang kita di zona pemimpin yang modern. Nanti kita diskusikan satu-satu bagaimana sih pemimpin yang efektif, pemimpin yang efisien, dan pemimpin yang efektif dan efisien. Oke, ciri pemimpin modern yang pertama adalah pemimpin sebagai seseorang yang mampu sebagai seorang pendamping. Yang kedua, pemimpin harus berpihak pada semua pihak yang berpartisipasi. Artinya pihak harus didorong untuk lebih aktif berpartisipasi, begitu. Pemimpin modern harus meninggalkan cara-cara lama, yaitu apa? Meninggalkan cara otoriter harus ditinggalkan, tapi juga mengusung konsep demokratis, sehingga pengikut juga bisa berpartisipasi aktif dalam segala kebijakan yang ditentukan. Tentunya gaya marah-marah sudah harus ditinggalkan, begitu ya. Nah, lanjut, pemimpin harus mampu juga mempengaruhi dan juga menggerakkan kelompok. Jujur, bisa dipercaya, selalu konsisten dengan ucapannya, setiap kata yang terucap menarik perhatian, begitu. Bagaimana dengan gaya kepemimpinan? Ya, gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuan dan juga kemauan dalam memimpin. Artinya di situ terjadi perwujudan
suatu pola atau bentuk tertentu dari kepemimpinan itu ya. Pemimpin itu sekarang sudah harus membentuk suatu pola yang benar, gaya kepemimpinan seperti itu. Menurut beberapa teori ya, konsep gaya kepemimpinan ada 4 secara baku, walaupun nanti ada beberapa derivat atau turun-turunannya. Yang pertama adalah demokratis, yang kedua otoriter, partisipatif, dan bebas aktif. Oke, secara cepat saya menyampaikan. Yang pertama, pemimpin yang demokratis, pemimpin yang orang-orang yang dipimpin sebagai suatu objek. Yang ketiga, dia mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi, musyawarah. Dia juga mementingkan kerjasama dan juga teamwork ya, hingga semua orang diharapkan berpartisipasi terhadap semua kegiatannya. Contohnya yang saya ambil adalah seperti ini ya, Indonesia, India, dan juga Amerika, Obama dan juga Prof. Habibie gitu. Bagaimana dengan pemimpin yang otoriter? Yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Yang ketiga, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan. Nah, contohnya banyak di negara-negara Cina ya, di dataran Cina, atau juga yang dulu ada Hitler gitu ya, atau juga yang Rusia Putin, atau mungkin ya Korea Utara ya. Gaya kepemimpinan bebas, kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan yang otoriter, cenderung didominasi oleh kepemimpinan yang kompromi dan perilaku pemimpin pembelot. Ya, pemimpin berkedudukan sebagai simbol saja ya. Pemimpin melimpahkan semua wewenang kepada bawahannya. Ya, contohnya seperti ini ya, di pemimpin organisasi sekolah, pada eksekutif mahasiswa atau organisasi masyarakat gitu ya. Itu seperti itu gayanya. Pemimpin yang partisipatif ya, merupakan gabungan antara autokratik dan juga demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisis masalah dan mengusulkan tindakannya. Keputusan akhir ada di kelompok. Nah, biasanya sih dibuat rapat-rapat gitu ya. Nah, mungkin ini yang sebagai perwakilan figur gitu ya, Nelson Mandela dan juga tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan juga yang punya Bang Mega ya. Atau gaya kepemimpinan yang bebas tindak, itu biasanya official itu berarti di tingkat olahraga. Saya mengambil yang terkenal itu ya, Obama gitu ya, Obama dan juga Jose Mario gitu kan ya. Ciri-cirinya seperti ini, gaya pemimpin yang bebas aktif, artinya pemimpin melimpahkan wewenang kepada bawahan, kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh bawahan, karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Jadi ya, semuanya bergerak dari bottom up, dari bawah ke atas. Nah, ini contoh-contohnya ya, tipe-tipe olahraga. Analisisnya seperti apa? Ini analisis contoh skema gaya kepemimpinan menurut Griffin dan Eberts. Otokratik, partisipatif, dan bebas aktif. Di situ ada gambar bahwa otokratik adalah 2 lingkaran sehingga satu-satu dengan lainnya belum tidak koordinasi. Dengan partisipatif ini harapannya bagus karena walaupun pemimpin dan pegawai itu di lingkaran yang berbeda, tetapi ada satu tujuan. Bebas kendali ini adalah lingkaran, 2 lingkaran, dan ini ada kepentingan sendiri di sini, kepentingan sendiri. Jadi mungkin bisa tidak sesuai dengan kepentingan yang lain. Gaya kepemimpinan 3 dimensi menurut William J. Redden ya. Pemimpin yang efektif dan pemimpin tidak efektif. 3 dimensi berarti 3 penampakan begitu ya, 3 pola. Apakah efektif itu sebagai eksekutif, sebagai pembangun, atau sebagai autokrat penuh, atau mungkin sebagai birokrat. Yang tidak efektif sebagai kompromis, misionaris, autokrat, dan pelarian begitu. Ini gaya pemimpin yang efektif ya, mempunyai perhatian yang tinggi terhadap tugas-tugas pekerjaan gitu, hubungan kerja, manajemen, dan juga yang lainnya begitu. Ini analisisnya bagaimana autokratik, demokratik, dan laissez-faire terhadap kebijaksanaan, pembagian tugas, komunikasi, dan pribadi. Komunikasi untuk autokratik adalah 1 arah, demokratik 2 arah, laissez-faire adalah 1 arah. Ini analisisnya, bagaimana analisisnya kepemimpinan
ya. Dan juga ini 3 dimensi juga, perilaku, hubungan, relationship behavior dari rendah ke tinggi, itu di S3 itu yang paling tinggi, dan juga sana adalah perilaku kerjasama rendah dan tinggi ya. Ini kan tinggi kan di sini ya. Di antara S2 dan S3 itu yang tinggi di sini. Harapannya yang bagus di sini ya. Oke, lalu dilanjut. Ini juga yang bagus juga di sini, antara perilaku pembagian tugas dan perilaku hubungan yang bagus di sini ya. Oke, lalu yang berikutnya hasil analisis, hasil penelitian di beberapa perusahaan menyampaikan bahwa gaya kepemimpinan itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 0,4 sekian, sedangkan budaya organisasi bisa mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 0,3 sekian, sedangkan gabungan atau gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, jadi dua variabel digabung, mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 0,5. Jadi lebih bagus dikombinasikan antara gaya kepemimpinan dan juga budaya organisasi untuk mencapai tujuan atau meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulannya pada hari ini adalah menurut Giles, saya setuju dengan teorinya Giles 94. Dia menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada pemimpin yang selalu tepat untuk semua situasi. Jadi artinya yang menentukan jelek dan tidaknya adalah situasi dan kondisi ya. Sehingga gaya kepemimpinan kalau saya menjadi faktor X ya, sedangkan situasi dan kondisi merupakan faktor Y ya, yang mengatur semuanya. Harapannya seperti itu. Sehingga nanti gaya kepemimpinan akan disesuaikan dengan kepentingan dan juga tujuan yang diharapkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau punya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.